Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di mana saja berada. Kembali lagi dengan saya, Martin Vesolima, dalam nasihat firman Tuhan yang hari ini saya rindu untuk bagikan bagi pemuda-pemudi rohani di mana saja berada. Saya percaya hari ini saudara diberkati oleh Tuhan. Biarlah berkat yang luar biasa ditambahkan melalui renungan hari ini. Dan biarlah saudara-saudari di mana saja berada bisa terus membagikan akan renungan firman Tuhan ini kepada banyak orang, sehingga mereka mengenal akan siapa Yesus yang luar biasa. Saya mohon untuk support channel YouTube ini, sehingga channel YouTube ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Firman Tuhan hari ini yang akan saya bagikan dengan topik menjalani kehidupan tanpa sandiwara. Kehidupan kita saat ini banyak diliputi dengan sandiwara belaka. Di dalam firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Petrus 1 ayat 16. 2 Petrus 1 ayat 16, kita sama-sama buka Alkitab di tempat kita masing-masing. 2 Petrus 1 ayat 16 berbunyi demikian. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Firman Tuhan di sini dikatakan bahwa kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Sangat jelas firman Tuhan ini katakan bahwa masih banyak kehidupan yang ada di dunia ini penuh dengan dongeng-dongeng. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dikatakan, dongeng adalah suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng adalah cerita fiktif yang dibangun untuk membuat banyak orang merasa bahwa sebenarnya cerita ini nyata. Tapi realitanya dongeng hanyalah isapan jempol, sesuatu yang tidak benar terjadi. Saudara seiman di mana saja berada, nasihat firman Tuhan hari ini untuk kita adalah berhentilah mengikuti cerita-cerita dongeng di dunia ini, dan berhentilah menjadi tokoh-tokoh yang penuh sandiwara dalam kehidupan ini. Realita yang lagi terjadi dalam kehidupan orang Kristen adalah masih banyak umat-umat Tuhan yang hidup tidak sesuai dengan karakter aslinya. Kenapa demikian? Karena mereka ingin menunjukkan yang baik sehingga ingin dipuji oleh dunia. Namun sangat disayangkan kehidupan asli mereka tidak seperti itu. Kita lihat banyak tokoh-tokoh artis yang memerankan beberapa peran yang berbeda dari kehidupan aslinya. Beberapa contoh artis yang misalnya kehidupan dia tidak pernah antagonis, tetapi ketika dia memainkan suatu film, suatu sinetron, dia harus berperan menjadi sesuatu yang bukan jati diri dia, yaitu seorang yang antagonis. Realitanya saat ini lagi terjadi bahwa masih banyak orang yang menggunakan gereja sebagai tempat untuk menghilangkan penat, bukan lagi tempat untuk mencari Tuhan, bukan lagi tempat untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan realitanya masih terjadi bahwa hamba-hamba Tuhan masih melakukan sandiwara-sandiwara di muka jemaat. Mereka ketika membawa firman Tuhan di atas mimbar, mereka mencoba untuk tidak menjadi karakter mereka mencoba untuk menjadi karakter yang berbeda. Mereka ketika menikmati firman Tuhan, seakan-akan mereka memerankan akan karakter dari tokoh firman Tuhan itu. Tapi realitanya terlepas dari mimbar yang mereka gunakan untuk menyampaikan firman Tuhan, kehidupan mereka masih saja sama dengan kehidupan dunia. Hal ini tidak perlu dicontoh, saudara-saudari di mana saja berada. Kehidupan kita janganlah tergantung dengan sandiwara, janganlah tergantung dengan dongeng-dongeng isapan jempol. Tuhan rindu untuk kita hidup apa adanya, jadilah orang apa adanya. Ketika karakter saudara tidak baik, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyatakan akan kesalahan, kelemahan, dosa yang kita punya, sehingga kita diperbaharui oleh Tuhan, kita dimuliakan oleh Tuhan. Marilah saudara-saudari di mana saja berada, berhentilah hidup dengan penuh sandiwara. Jadilah umat-umat Tuhan yang hidup apa adanya, yang hidup jujur dan hidup tanpa kepura-puraan. Jangan menjadi Kristen KTP, jangan menjadi Kristen
identitas kita adalah Kristus. Ketika kita tidak mampu menunjukkan identitas kita kepada dunia, maka Kristus itu tidak akan terlihat. Tetapi jadilah anak-anak Tuhan, alat-alat Tuhan untuk menyampaikan karakter Kristus kepada banyak orang. Di dalam firman Tuhan dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika saudara mencoba untuk menjadi seperti dunia, hati saudara ada di dunia. Kiranya firman